Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Hasanah. Saya Nada Konita Amalia. Nama saya Dwi Septian Hadi Nugraha. Kami akan menjelaskan metode Fuzzy Logic sebagai tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan. Pengenalan Fuzzy. Logika Fuzzy, logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran. Nah, istilah logika Fuzzy dikenal pada tahun 1965 oleh Lotfi Al-Jaidah. Contohnya menyatakan badan seseorang adalah bersifat relatif. Nah, logika digital pasti itu menghasilkan nilai 0 atau 1. Sedangkan Fuzzy itu kemungkinan memiliki nilai antara 0 dan 1. Nah, jenis Fuzzy adalah Tsukamoto, Madani, dan Sugeno. Nah, di sini ada contoh berapa tinggi badan manusia sehingga dapat dikategorikan menjadi pendek, sedang, atau tinggi. Selanjutnya, fungsi keanggotaan logika fuzzy. Pada gambar berikut terdapat grafik dari penyelesaian logika fuzzy, yaitu tinggi badan. 0 dan 1 merupakan tingkat keanggotaan, dan pendek, sedang, tinggi itu merupakan variabel dari tinggi badan. Untuk nilai himpunan sendiri yaitu 120, 150, dan 170. Selanjutnya, untuk penyelesaian menentukan nilai keanggotaan dari logika fuzzy, yaitu ada rumus linear naik, di mana jika X kurang dari A, maka nilai otomatis bernilai 0. Jika X lebih dari A dan kurang dari B, maka rumusnya adalah X dikurangi A dibagi B dikurangi A. Jika X lebih dari B, maka nilai otomatis bernilai 1. Kemudian selanjutnya itu linear turun. Jika X lebih dari A dan kurang dari B, maka diambil rumus B dikurangi X dibagi B dikurangi A. Sedangkan jika X lebih dari B, maka otomatis bernilai 0. Kemudian untuk segitiga, jika X kurang dari A atau X lebih dari C, maka bernilai 0. Dan jika X lebih dari A kurang dari B, maka diambil rumus X dikurangi A dibagi B dikurangi A. Dan jika X lebih dari B kurang dari C, maka diambil rumus C dikurangi X dibagi C dikurangi B. Dan untuk trapesium, jika X kurang dari A atau X lebih dari D, maka bernilai 0. Sedangkan jika X lebih dari A dan kurang dari B, maka diambil rumus X dikurangi A dibagi B dikurangi A. Sedangkan jika X lebih dari B dan kurang dari C, maka bernilai 1. Dan jika X lebih dari C kurang dari D, maka diambil rumus D dikurangi X dibagi D dikurangi C. Selanjutnya yaitu aturan fuzzy. Tahapan dalam mencari nilai fuzzy. If X adalah A dan Y adalah B, di mana X dan Y adalah variabel linguistik dan A, B adalah nilai linguistik yang ditentukan oleh himpunan fuzzy dari masing-masing nilai X dan Y. Tahapan pertama yaitu fuzzification, yaitu mendefinisikan himpunan fuzzy dengan menentukan tingkat keanggotaan. Kemudian yang kedua, inferensi, evaluasi aturan fuzzy untuk menghasilkan keluaran dari setiap aturan. Yang ketiga, komposisi, agregasi atau kombinasi, mengeluarkan semua aturan menggunakan fungsi implikasi min untuk mendapatkan nilai A predikat tiap-tiap rule atau aturan, A1, A2, dan A seterusnya. Nilai A predikat digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas, yaitu
Z1, Z2, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir itu yang keempat, diffusification atau penghitungan output, penjumlahan dari seluruh nilai yang telah didapat. Berikut adalah rumusnya. Z sama dengan sigma A ke I, A predikat I dikali Z ke I dibagi A predikat ke I. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode Tsukamoto. Secara umum, dalam metode Tsukamoto, jika X adalah A dan Y adalah B, maka nilai Z adalah C, di mana A, B, dan C adalah himpunan fazi. Misalnya, jika ruangan sempit dan jumlah orang sedikit, maka AC diturunkan. Lalu selanjutnya, jika ruangan sempit dan jumlah orang banyak, maka AC dinaikkan. Lalu, jika ruangan luas dan jumlah orang sedikit, maka AC diturunkan. Jika ruangan luas dan jumlah orang banyak, maka AC dinaikkan. Metode Mamdani. Dalam metode Mamdani menggunakan operasi minimal dan maksimal. Ada beberapa tahap dalam penyelesaian mencari nilai fazi menggunakan metode Mamdani. Yang pertama, fazification. Lalu, yang kedua, pembentukan aturan. Yang ketiga, mesin inferensi menggunakan fungsi implikasi min dan komposisi antar rule menggunakan fungsi max atau maksimal. Lalu yang terakhir mencari diffusification menggunakan metode centroid. Ya, selanjutnya ada metode Sugeno. Dalam metode Sugeno sendiri itu mirip dengan metode Mamdani, tetapi perbedaannya terletak pada output dalam menentukan output. Dalam metode Sugeno mengusulkan penggunaan singleton sebagai fungsi keanggotaan dari konsekuen. Lalu singleton sendiri adalah sebuah himpunan fazi dengan fungsi keanggotaan. Pada titik tertentu mempunyai sebuah nilai dan nol di luar titik tersebut. Sugeno menggunakan konstanta atau fungsi matematika dari variabel input. Di sini ada beberapa soal. Nah, langsung aja ya. Jadi soalnya kesehatan seseorang dapat dilihat dari suhu tubuh orang itu sendiri. Diketahui data pengelompokan usia dan suhu tubuh di bawah ini. Usia anak-anak tergolong maksimal berusia 15 tahun. Usia remaja tergolong minimal berusia 10 tahun dan maksimal 30 tahun. Usia dewasa minimal berusia 25 tahun dan maksimalnya 45. Dan usia tua minimal berusia 40. Suhu tubuh dikatakan dingin ketika suhu maksimal 35 Celcius. Suhu tubuh dikatakan normal ketika suhu maksimal 39. Dan suhu tubuh dikatakan panas ketika suhu maksimal 37. Status kesehatan seseorang diketahui jika termasuk tidak sehat maksimal 0,3. Jika termasuk kurang sehat minimal 0,2 serta maksimal 0,6. Dan jika termasuk sehat minimal 0,5. Ya, tahapan untuk menyelesaikan hitungan fazi dengan menggunakan metode Tsukamoto yaitu menentukan status kesehatan seseorang dengan menerapkan 12 aturan, yaitu R1, if usia anak-anak dan suhu tubuh dingin, maka status kesehatan kurang sehat. Dan seterusnya dapat dilihat pada layar. Kemudian pertanyaannya, ketika seseorang berusia 27 tahun dengan suhu tubuh 34 derajat Celcius, apa status kesehatan orang tersebut? Tahapan selanjutnya yaitu tahapan classification, di mana pada himpunan usia terdapat 4 nilai fazi, yaitu anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Kemudian kita terapkan pada grafik di atas, dari masing-masing nilai himpunan fazi terdapat variabelnya yang sudah ditentukan. Nah, untuk rumusnya juga sudah ditentukan, jadi
kita tinggal memakai rumus yang digunakan sesuai dengan pertanyaan. Dan untuk menentukan nilai keanggotaan dari masing-masing himpunan usia, yaitu X diketahui adalah bernilai 27. Untuk anak-anak, jika X-nya bernilai 27, yaitu hasil nilai keanggotaannya 0. Untuk remaja, dengan nilai diketahui X 27 dengan rumus 30 dikurangi X dibagi 30 dikurangi 25, maka hasilnya 0,6. Untuk usia dewasa, dengan X diketahui 27 dengan rumus X dikurangi 25 dibagi 30 dikurangi 25 dengan hasil akhir 0,4. Kemudian usia tua, dengan diketahui X 27 otomatis bernilai 0. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan untuk mencari nilai predikat dan Z. Di sini, yang pertama mencari nilai dari aturan pertama atau R1. Jika usia anak-anak dan suhu tubuh dingin, maka status kesehatan kurang sehat. Dari nilai predikat 1, nilai keanggotaan anak-anak adalah 0. Dan untuk nilai keanggotaan dingin adalah 0,5. Dari masing-masing nilai keanggotaan anak-anak dan dingin dibandingkan dan dicari nilai minimalnya. Dan nilai dari predikat 1 adalah 0. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai Z. Di sini hasil dari nilai predikat tadi adalah 0. Nilai 0 dimasukkan dan 0 sama dengan Z dikurangi 0,2 dibagi 0,1. Lalu Z dikurangi 0,2 sama dengan 0 dikali 0,1. Lalu Z dikurangi 0,2 sama dengan 0. Z sama dengan 0,2. Lalu di rumus selanjutnya 0 sama dengan 0,6 dikurangi Z dibagi 0,1. 0,6 dikurangi Z sama dengan 0. Z sama dengan 0,6. Dari kedua nilai ini kita mencari nilai minimalnya. 0,2 dan 0,6 nilai minimal yang didapatkan adalah 0,2. Lakukan perhitungan selanjutnya untuk mencari nilai semua rule yang ada atau aturan yang ada dengan mencari nilai predikat dan Z dari masing-masing rules yang ada. Karena kita sudah mencari nilai-nilai dari masing-masing aturan atau rulesnya, di sini langkah terakhir adalah mencari nilai Z totalnya dengan cara predikat 1 dikali Z1 ditambah predikat 2 dikali Z2 sampai seterusnya dibagi predikat 1 ditambah predikat 2 dan seterusnya. Lalu ditemukan hasilnya 0,712 dibagi 1,8. Lalu hasilnya ditemukan 0,395. Kita lihat grafik himpunan dari status kesehatan. Nilai 0,395 terletak pada variabel kurang sehat. Jadi, seseorang yang berusia 27 tahun dengan suhu tubuh 34 derajat Celcius, status kesehatannya dinyatakan kurang sehat. Saya akan menjelaskan implementasi source code dari metode fuzzy logic. Di dalam file sukamoto.js, ketika kita mengklik proses, maka kita akan membuat variabel jarak sama dengan jarak.val. Maksudnya di sini variabel jarak akan menyimpan value dari jarak. Kemudian untuk variabel ukuran juga sama seperti jarak, akan menyimpan value dari ukuran. Kemudian membuat variabel alpha, di mana variabel alpha ini sendiri akan menyimpan nilai beberapa dari masing-masing predikat yang ada pada aturan atau rule. Kemudian membuat variabel z sama dengan new array di dalam kurung 18. Di sini kita juga akan mencari nilai z dari masing-masing aturan atau rule-nya. Kemudian membuat variabel fasilitas sama dengan 0. Dan jika input checked atau input telah dipilih, maka fasilitas parse fault this.val.
Di sini dalam fasilitas kita akan menyimpan nilai-nilai yang telah dicek tadi. Kemudian fasilitas sama dengan fasilitas. Lalu, hasil dari prediksi harga tadi akan disimpan di dalam value hasil. Selanjutnya, kita mulai membuat function nilai minimum. Di sini terdapat metode function finmin, di mana parameternya terdapat x, y, dan z. Dan di dalam fungsi metode ini, if x kurang dari sama dengan y dan x kurang dari sama dengan z, maka return x. Dan else if y kurang dari sama dengan x dan y kurang dari sama dengan z, maka return y. Else return z. Selanjutnya, kita akan membuat fungsi fasilitas biasa, di mana fungsi ini akan mencari nilai keanggotaan himpunan fasilitas biasa. Lalu, if fasilitas kurang dari sama dengan 20, maka return 1. Else if fasilitas lebih dari 20 dan fasilitas kurang dari 70, maka return 70 dikurangi fasilitas dibagi 50. Di sini kita sudah mulai memasuki rumusnya untuk mencari nilai keanggotaan himpunan fasilitas biasa. Dan else return 0. Jadi, selain dua pilihan di atas, maka akan direturn 0. Dan untuk mencari nilai keanggotaan himpunan lainnya, bisa dilihat pada video ini. Selanjutnya, kita akan membuat fungsi mencari harga di himpunan harga murah. Jadi, ketika pilihan harga murah, maka di sini terdapat function harga murah di mana disimpan parameter alfa. Jika alfa lebih dari 0 dan alfa kurang dari 1, maka direturn 900 dikurangi alfa dikali 600. Else if alfa sama dengan 1, maka return 300 dan else return 100. Kemudian, untuk membuat fungsi harga mahal, di sini function harga mahal menyimpan parameter alfa, di mana if alfa lebih dari 0 dan alfa kurang dari 1, maka return 300 ditambah alfa dikali 600. Else if alfa sama dengan 1, return 900. Else return 300. Selanjutnya, di sini akan membuat function aturan, di mana dalam function aturan itu sendiri menyimpan fungsi untuk mencari nilai z untuk semua aturan yang ada. Di sini terdapat beberapa aturan yang jumlahnya ada 18. Dan pada rule ini, untuk rule yang pertama atau aturan yang pertama, jika fasilitas biasa dan ukuran sempit dan jarak dekat, maka harga mahal. Dan untuk fungsinya, di sini terdapat alfa 0 sama dengan finmin. Di sini kita memanggil fungsi finmin, kemudian dalam kurung memanggil fungsi fasilitas biasa, ukuran sempit, jarak dekat, maka disimpan nilai z-nya, z0 sama dengan harga mahal, di dalam kurung alfa 0. Dan untuk aturan-aturan rules yang lainnya atau selanjutnya bisa dilihat pada video ini. Kemudian di sini kita akan membuat fungsi atau metode untuk mencari nilai total z-nya atau defusifikasinya. Di sini kita akan mulai mencari nilai z total dengan nama metode defusifikasi. Di dalam metode ini terdapat, kita akan membuat variabel temp1 sama dengan 0. Kemudian var temp2 sama dengan 0 dan var hasil sama dengan 0. Lalu di sini kita akan mulai melakukan perulangan, di mana for i sama dengan 0, i kurang dari 18 ini sendiri adalah rule-nya. Kemudian i plus plus. Di dalam proses perulangan ini, temp1 sama dengan temp1 ditambah alfa i dikali zi. Kemudian untuk temp2,
TEM 2 ditambah alfa I. Kemudian untuk hasilnya akan menyimpan nilai TEM 1 dibagi TEM 2. Kemudian akan direturn mat.round hasil. Jadi nanti untuk di proses ini akan menyimpan nilai dari diversifikasinya, nilai Z totalnya. Kemudian di sini membuat function atau metode function prediksi harga, di mana di dalam function ini kita akan memanggil fungsi aturan, lalu direturn defusifikasi yang telah dibuat tadi, fungsi defusifikasi. Jadi pada saat proses mengeklik prediksinya, mengeklik pilihan-pilihan yang nanti bakalan diprediksinya, di situ akan tertera prediksi harga dari kosannya. Berikut merupakan contoh implementasi metode Fuzzy Tsukamoto menentukan harga kos dengan memprediksi dari nilai jarak, ukuran kamar, kemudian fasilitas, sehingga mendapatkan prediksi harga kos. Coba kita memasukkan jarak dari kosan ke kampus contohnya, kemudian ukuran kamar, ya, kemudian fasilitasnya apa aja yang kita butuhkan yang ada di kamar. Contoh kita hanya butuh tempat tidur, wifi, lemari, dan kamar mandi ada di dalam. Nah, hasil prediksi yaitu dengan fasilitas tersebut harganya 561.000. Kemudian kita coba kembali dengan jarak kos 1, ukuran kamar kita lebih luas, kemudian fasilitas lebih lengkap dengan ada dapur, wifi, TV, meja, dan kursi belajar. Dengan hasil prediksi 876.000.